Semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya akan membahas tentang Liga Inggris yang barusan berjalan tengah pekan. Jadi biasanya kan akhir pekan, Sabtu, Minggu. Ini kali ini dari Rabu, Kamis sampai Jumat dini hari. Jadi dikebut gitu. Jadi sekarang kalau nggak salah sudah pekan kelima. Jadi sekarang pekan kelima Liga Inggris. Kali ini saya akan bahas seluruh tim besar di Big Six, yaitu Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Liverpool, dan Manchester United. Ke-6-6-nya. Jadi kita mulai yang pertama dulu. Jadi ini yang tanding pertama, yaitu Southampton lawan Chelsea. Chelsea kalah 2-1. Chelsea di awal tuh sebenarnya masih bisa mulai mereka masih mendominasi gitu. Jadi mereka sering menyerang, sering menciptakan peluang, tapi sayangnya si Kai Havertz sama Mason Mount tidak berfungsi. Jadi biasanya kan mereka yang pencetak gol ulung, tapi sekarang mereka mereka gagal untuk memaksimalkan peluang yang ada. Jadinya tadi yang cetak gol itu Raheem Sterling. Itu jadi bolanya dioper dari Mason Mount. Mason Mount ngumpan kena backnya Southampton. Mau di clear sebenarnya bola dari back Southampton ini, tapi bolanya kena ke Sterling tinggal nendang dengan gol, nendang tanpa penjagaan gitu. Jadi 1-0, tapi nggak lama berselang Southampton menyamakan kedudukan. Itu golnya lewat pemain debutnya Southampton. Namanya itu Lavla. Namanya Lavla, itu pemain debutan umur 18 tahun. Jadi masih muda. Ini juga gol debutnya dia, gol pertamanya dia, dan sampai komentatornya bilang what a way to score your first goal. Jadi artinya itu secara yang bagus untuk mencetak gol pertama, cara yang indah gitu, dari luar kotak penalti golnya. Jadi bolanya itu sebenarnya dari corner dibuang oleh Azpilicueta. Dia membuang, tapi bolanya malah kena ke bocah ini, dia nendang dan gol. 1-0, 1-1. Kemudian setelah itu Southampton malah mulai yang menyerang terus. Berapa kali Mendy harus menyelamatkan gawang, kemudian cetak gol lagi Southampton lewat golnya si Armstrong. Nah, sudah mulai sejak saat itu Chelsea mulai keteteran. Mereka kalau di statistik ini, saya sudah melihat statistik di internet juga karena saya nggak hafal data. Jadi Chelsea itu 68%, tapi Southampton itu lebih efektif. Southampton lebih banyak dapat peluang dengan 32%-nya. Karena Chelsea banyakan muter-muter di tengah. Sama kalau mereka sampai kotak penalti pun, mereka susah untuk kreatif dalam membangun serangan. Jadi bolanya muter dari kanan ke kotak penalti, dipotong, balik lagi ke kanan atau ke kiri, dipotong, kiri crossing, dipotong. Jadi gitu terus bolanya. Jadi mereka susah membangun serangan, malah Southampton berkali-kali membahayakan gawang. Dan kalah 2-1 ini sejujurnya Chelsea sedikit beruntung, karena sejujurnya Chelsea bisa kalah lebih. Setidaknya Southampton di babak kedua dapat 2 peluang emas. Pertama lewat heading yang di save sama si Marco Cucurella, back barunya Chelsea. Kemudian satunya lewat corner juga dari heading juga. Thiago Silva clearance-nya bagus, kayak back heel gitu deh. Back heel clearance istilahnya, jadi kakinya ke belakang gitu. Itu menunjukkan mental dia yang kuat gitu. Di situasi genting dia bisa dengan santai membuang bola. Itu ya pada si Thiago Silva, karena dia juga back veteran juga sih, umurnya sekarang sudah 38 tahun. Ya ini skor 2-1 sampai akhir. Ya ini awal yang buruk sih bagi Tuchel. Ini menunjukkan bahwa formasinya ini sudah mulai agak usang ya. Jadi mungkin harus pertimbangan ganti gaya bermain mungkin. Soalnya masih banyak di tengah. Jadi kanan kirinya itu kurang efektif. Ziyech sebenarnya mainnya nggak jelek, cuma dia kurang dimaksimalkan sama Tuchel. Karena gaya permainnya lebih banyak di tengah dibanding di pinggir. Harus bermain lebih banyak di pinggir. Karena Chelsea punya pemain di pinggir gitu. Maksudnya pemain yang bisa main di pinggir. Terutama dari Sterling sama Ziyech. Gitu yang terutama. Oke, jadi ini pertama sudah. Kemudian yang kedua ada Manchester City. Manchester City ini jadi akan pertama
pikiran lawannya kan Nottingham Forest. Nottingham Forest ini bisa jadi tim promosi. Aku mikir ini bakal seru karena Nottingham Forest kan juga lagi di peringkat papan tengah lah. Tidak jelek-jelek amat sebagai tim promosi. Waktu itu di kalau nggak salah peringkat 12 apa. Tapi ternyata pas lihat pertandingannya beda bumi dan langit. Jadi di babak pertama saja sudah unggul 3 gol si Manchester City ini. Semuanya dari Erling Haaland. Dan dari 2 gol Erling Haaland itu dari kerjasama dengan Phil Foden. Dan satunya dari umpan John Stones. Ya, ini Erling Haaland ini menunjukkan bahwa dia striker yang sangat luar biasa. Semua maksudnya dia punya kemampuan dia tuh sampai komentatornya bilang itu perfect hat-trick. Jadi dari kaki kiri 1, kaki kanan 1, heading 1. Jadi itu sempurna betul-betul dia segala kaki bagus, dia headingnya kuat, dia mampu berduel dengan back Inggris. Kan back Inggris disikat back klub Inggris disikat semua sama Haaland. Dan finishingnya juga keren, dia efektif juga. Jadi ini emang striker yang sangat berbahaya betul-betul, nomor 9 yang sangat luar biasa Erling Haaland ini. Padahal usianya masih 22 tahun tapi sudah sangat luar biasa ya mungkin ya pemain bagus habis ini bisa jadi legenda juga, atau bahkan mungkin sekarang sudah jadi legenda ya. Kalau menurutku sih masih menuju legenda lah. Kemudian di babak kedua tensinya nggak menurun, tambah gila lagi City. Yang gol bukan Erling Haaland lagi, tapi pertama Joao Cancelo back kanannya City. Kemudian 2 golnya dari pemain baru juga namanya Julian Alvarez. Ini sebenarnya menjadi pertama mau dibeli jadi debutinya Haaland. Jadi maksudnya jadi cadangannya Haaland. Tapi ternyata Pep memainkan si Alvarez ini dan Haaland bersamaan. Dan dua-duanya lagi gacor di pertandingan ini. Julian Alvarez cetak 2 gol yang cukup indah juga. Kalau nggak salah satunya dari luar kotak penalti juga. Jadi ini 2 penyerang ini patut diperhatikan juga. Dan Julian Alvarez juga masih 22 tahun, masih muda, jadi masih bisa berkembang gitu. Kalau dari statistiknya ya sebenarnya tanpa statistik sudah jelas sih. Apalagi aku begitu kan nanti kan waktu aku live aku sebenarnya 3-0 mulai babak kedua, tapi begitu saya dengar sudah 4-0 aku langsung urungkan niat itu. Jadi aku lebih baik fokus karena masih ada match lainnya di waktu yang bersama. Jadi ada kalau nggak salah ada sekitar 4 tim 4 Big Six yang tayang di waktu bersamaan, yang mainnya di waktu bersamaan, hampir bersamaan gitu. Jadi makanya Manchester City ini begitu saya lihat skor 4-0 saya skip. Jadi saya ganti nonton Tottenham lawan West Ham yang full gitu. Jadi aku sudah mikir ini pasti menang City ini, dan ternyata betul Nottingham Forest tidak bisa melawan. Kalau nggak salah Dean Henderson juga sempat 1 kali blunder, tapi overall di pertandingan ini dia masih main cukup bagus. Kipernya Nottingham Forest ini. Oke, jadi pertandingan kedua sudah, kita kemana dulu ya? Oh, ke Tottenham dulu aja. Jadi kan sempat bahas West Ham lawan Tottenham. Jadi kita bahas West Ham lawan Tottenham dulu. Ketika West Ham lawan Tottenham, ini agak membosankan. Jadi temponya lambat. Pertama itu sebelum gol terjadi itu agak membosankan, tidak banyak peluang juga. Karena dua-duanya lebih ke karakter defensif, jadi mainnya hati-hati, temponya pelan. Tapi kemudian Tottenham dapat golnya bunuh diri dari si namanya siapa ini, Thilo Kehrer ya. Jadi kalau nggak salah Harry Kane yang ngumpan di sliding sama si Kehrer, tapi slidingnya ke gawang sendiri bolanya 1-0. Kemudian setelah itu malah Tottenham nggak dapat banyak peluang, tapi West Ham mulai menyerang, tapi mereka menyerang itu istilahnya mereka beberapa peluang tapi gagal memaksimalkan peluang tersebut beberapa kali, dan akhirnya di babak kedua baru mereka bisa cetak gol lewat golnya si Soucek di menit 55. Tapi setelah itu ya ini nggak banyak bisa dibahas sebenarnya, soalnya agak membosankan. Kalau dilihat dari statistik kan kelihatannya seru ini saling menyerang, tapi peluang besar itu hampir nggak ada. Jadi dan ini hampir berimbang, Tottenham menguasai tapi Tottenham juga nggak bisa apa-apa. Jadi ini ya hasil imbang ini layak bagi kedua tim ini gitu. Dan ini lebih menguntungkan si West Ham. Kalau nggak salah West Ham itu sekarang dapat poin 4. Jadi setelah mereka kalah
ya ini apa ya, prestasi lah, mereka mampu menahan tim besar Big Six lah, West Ham ini. Sekarang mereka dapat poin 5, Tottenham mereka kehilangan 2 poin kan, tapi mereka masih berada di peringkat ketiga gitu. Oh ya, tadi sebelumnya Chelsea adalah peringkat 10. Chelsea ini betul-betul hancur, jadi dalam 5 laga cuma 7 poin. Kemudian City berada di posisi kedua dengan 13 poin. Kemudian kita ke Arsenal lawan Aston Villa. Jadi ini Arsenal rivalnya Tottenham, derby London. Tapi kali ini lawan Aston Villa. Pertama ya apa ya, ini lumayan sih, mainnya bagus sih, cukup bagus, berapa kali jual serangan terutama dari Arsenal nyerang terus tapi jarang jadi gol. Di babak pertama baru bisa cetak gol lewat Gabriel Jesus di menit 30, tapi sajanya mereka bisa cetak gol lebih sih kalau finishingnya lebih bagus gitu, karena berapa kali mereka dapat peluang tapi gagal. Di babak kedua Aston Villa secara mengejutkan, padahal peluang mereka kan tidak banyak, tapi mereka bisa cetak gol lewat si Douglas Luiz. Aku lupa golnya kayak gimana, tapi ini mengejutkan Arsenal 1-1. Ini kayak seakan-akan kayak membersihinkan Arsenal, kayak kita masih bisa melawan loh Aston Villa. Dari Aston Villa, dari Steven Gerrard pelatihnya bilang kita masih bisa melawan, pertandingan belum usai. Tapi bagusnya di responnya Arsenal. Setelah gol tersebut, Arsenal merespon lagi lewat golnya si Martinelli. Jadi yang cetak gol dua-duanya namanya Gabriel Jesus sama Gabriel Martinelli. Ya, kalau yang gol kedua ini itu diselamatkan kiper, tapi habis itu ditendang sama si Martinelli dapat bola rebound lah istilahnya. Skornya 2-1 bertahan sampai menit akhir. Ya Arsenal kemenangan yang bagus bagi Arsenal, mereka masih melanjutkan tren kemenangan 5 kali beruntun, tapi saja mereka harusnya di pertandingan ini bisa menang lebih sih. Apalagi mereka punya di sini kalau dilihat statistik 22 tembakan 9 ke arah gawang. Ini menunjukkan bahwa finishing masih perlu diperbaiki. Ya, dan juga supaya mereka bisa lebih efektif dalam memaksimalkan peluang. Mereka sekarang masih berada di posisi pertama Arsenal dengan 5 kemenangan beruntun, tapi mereka harus tetap hati-hati, jangan sombong dulu, karena habis ini mereka akan lawan MU di di pertandingan selanjutnya. Jadi ini akan menjadi ujian mental bagi mereka, apakah mereka bisa melanjutkan tren kemenangan apa tidak gitu. Sebelum bahas MU, kita bahas Liverpool dulu. Liverpool menang 2-1, tapi ini bikin deg-degan. Jadi maksudnya terutama bagi fans Liverpool pasti deg-degan, soalnya Newcastle cetak gol dulu lewat Isak. Padahal yang nyerang itu Liverpool nyerang terus, tapi nyerangnya entah tendangannya ke bulan kayak apa, jadi gagal. Jadi meskipun nyerang itu kayak rasanya itu kayak pas aku lihat tuh kayak ini nggak bakal gol ini. Dan betul, dan soalnya defense Newcastle juga lagi bagus di pertandingan ini. Jadi berkali-kali serangan Liverpool dimatikan, Luis Diaz dimatikan, Mohamed Salah dimatikan. Ya praktis, tapi syukurnya Roberto Firmino masih bisa cetak gol. Jadi di babak kedua setelah beberapa kali menyerang Newcastle, Liverpool bisa mencetak gol lewat Roberto Firmino dari asisnya Mohamed Salah. Jadi ya Firmino gacor lagi. Setelah itu ya sama kan, aku pikiran Liverpool ini bakal lebih hidup nih, Liverpool lebih dapat banyak peluang besar. Ternyata enggak, sama kayak sebelum menyamakan kedudukan 1-1, masih sama permainannya. Jadi masih ya nyerang tapi nggak ada peluang besar gitu loh. Beberapa kali dimatikan serangannya gitu. Bahkan kalau nggak salah Newcastle sempat dapat gol lagi lewat Isak, tapi syukurnya dianulir. Aku lupa karena offside atau karena pelanggaran. Jadi Isak ini perekrutan baru dari Sociedad. Newcastle dibeli dengan rekor transfer klub baru 70 juta euro. Ternyata di pertama gacor langsung. Jadi ini menarik nih. Ini juga pemain masih muda, masih umur 22 tahun. Jadi prospeknya masih panjang. Tapi Newcastle ini mungkin lebih mendekatkan ke Newcastle ya. Jadi mereka itu sudah berjuang. Kan Liverpool tambahan waktu di pertandingan ini, dapat tambahan waktu 5 menit. Tapi ternyata molor jadi 8 menit, dan molor itu berefek. Liverpool akhirnya bisa cetak gol di menit-menit akhir lewat golnya si Carvalho, memanfaatkan bola rebound. Carvalho itu ya ini agak sedikit
istilahnya pemberian Tuhan lah mas. Jadi Carvalho itu sebenarnya tendang ke atas, dia mikir tendangannya bakal meleset, ternyata aku lihat dari reaksi Carvalho kayak dia kaget, itu gol ya, wah senang gue, yes, cetak gol kemenangan. Mungkin mikirnya Carvalho gitu, soalnya tadi tendangannya itu sebenarnya ke atas, itu kayak hampir mau meleset tapi ternyata kena tiang dan turun ke gawang gitu, gol. Jadi ya senang banget ya cetak gol kemenangan. Dia nggak nyangka bisa cetak gol kemenangan, tapi ya ini luar biasa bagi ini Carvalho debutan juga ya, masih muda kalau nggak salah umur 20 tahun lupa aku, atau 21 ya aku lupa. Jadi dia masih muda, jadi ini di laga sebelumnya dia juga cetak gol. Jadi ini mungkin apa ya, bisa membuat dia bisa bersaing lah dengan pemain-pemain utama. Tapi kan kalau gelandang kan bukan cuma cetak gol dan dinilai, tapi gimana cara dia main, gimana cara dia bantu pertahanan atau apa. Jadi mungkin dia masih banyak harus dikuasai skillnya, apalagi dia masih muda, jadi masih banyak prospeknya dia. Kalau statistik, ini statistik sedikit ya, penguasaan bola Liverpool 72% as expected. Jadi Liverpool memang dominasi, 23 tembakan kaget, 6 ke arah gawang, tapi big chance-nya yang dikit. Big chance-nya paling ya cuma 2 yang gol tadi itu, wes itu toh, sisanya bukan big chance. Kalau Newcastle yang bahaya, 5 tembakan, 2 ke arah gawang, 1 gol. Bahkan tembakan ke arah gawangnya dua-duanya 2 big chance. Syukurnya satunya dianulir. Gitu sih. Sekarang Liverpool, kemenangan ini Liverpool berada di peringkat ke-6. Mereka naik. Oh ya, sebelum MU main ya, Liverpool itu berada di atas MU. Tapi habis itu MU main, Leicester lawan MU, Liverpool sekarang berada di peringkat 6. Jadi Leicester MU berhasil menang 1-0 lewat gol dari si Sancho di menit 23. Tapi di awal pertandingan ini sangat membosankan. Jadi di awal tuh nggak banyak serangan, main banyak di tengah, temponya lambat gitu loh. Soalnya Leicester ini ya tipe yang mengandalkan cuma serangan balik. Jadi ya kurang kreatif juga. Bahkan aku sempat lihat momen di mana kalau nggak salah namanya bentar ya saya cek namanya, Dewsbury Hall nomor 22 itu dia dribble sendiri. Jadi nggak ada support, kan harusnya di depan kan ada support supaya dia kalau misalnya dikerubungin dia kan bisa ngumpan. Tapi kali ini nggak ada, jadi dia harus nge-dribble dewe, akhirnya bolanya kelepas gitu. Sama kalau nggak salah Vardy dapat peluang tapi gagal. Jadi istilahnya ya ini ya gol, MU dapat 1 peluang dapat 1 gol, itu efektivitas. Jadi dari Rashford kerjasama yang bagus, dan habis itu Sancho lewatin kiper dan dia bisa cetak gol, yaitu gol yang oke. Tapi habis itu ya nggak dapat peluang, banyak membosankan. Leicester pun ya nggak dapat peluang, jadi kreativitasnya kurang, membosankan. Tapi yang bagus dari MU ini backnya, 4 back tanpa Maguire pengaruh. Jadi memang mungkin Maguire kan dia kan juga kapten, ini yang mungkin bikin lini belakangnya nggak percaya diri. Tapi kali ini betul-betul luar biasa, semua bermain bagus, entah Dalot entah Kapal Varane entah si Lisandro Martinez, entah si Malaysia, semua bermain bagus, betul-betul mengamankan gawang, sehingga Leicester nggak dapat peluang banyak juga kali ini, dimatikan semua serangannya gitu. Jadi ya emang MU layak menang di pertandingan ini. Kita statistiknya ya Leicester mendominasi, tapi Leicester dapat banyak peluang. Tembakannya 10-9, tembakan ke arah gawang 2-2, tapi big chance-nya cuma 1, jadi peluang besar cuma 1. Jadi ya ini bisa dibilang membosankan. Maka De Gea ya terkesan ngopi di belakang ya. Paling dia melakukan save ya, cepat melakukan save sih, bagus. Pas free kick tendangan bebasnya Leicester, dia melakukan save yang bagus. Setelah itu ya paling dia ngopi atau nganggur. Dan jalan backnya lagi bagus gitu. Ditambah lagi ada dimasukin Casemiro. Jadi midfieldnya dandangnya juga bagus, bisa menu pertahanan juga. Jadi ya sudah nggak ada harapan bagi Leicester. Sekarang MU dengan kemenangan ini mereka berada di peringkat ke-5, menggeser Liverpool yang ke peringkat 6. Yang uniknya dan Leicester ini Leicester ini sekarang peringkat 20. Jadi Leicester ini bahaya sih, betul-betul. Dalam 5 laga mereka seri 1 kali, kalah 4 kali dan belum pernah menang. Ini jelas petanda posisi buat Brendan Rodgers. Kalau kayak gini terus mungkin dalam lagi jadi pecat. Kalau misalnya performanya nggak bangkit. Soalnya Leicester sekarang bukan Leicester yang awal dulu promosi yang berjuang degradasi. Harusnya Leicester sekarang setidaknya berada di papan tengah, bukan degradasi.
apalagi Jamie Vardy masih ada, kan cuma yang kehilangan cuma Kasper Schmeichel sih kan. Harusnya kan mereka masih bisa cetak gol, tapi mereka pun tidak bisa cetak gol, itu yang masalah. Jadi bukan hanya masalah kiper, memang kehilangan kiper utama dulu Schmeichel memang agak menurun, tapi kan kalau mereka bisa cetak gol kan tertutupi kelemahan itu, tapi ternyata mereka pun tidak bisa cetak gol. Jadi ya ini tim bahaya sih gitu. Jadi oh ya, di sebelum terakhir jadi ini klasemennya di antara 6 ini, 6 apa itu, peringkat 1 sampai 6, 5-nya Big Six, satunya Brighton peringkat keempat. Uniknya itu, jadi Arsenal peringkat 1, City peringkat 2, Tottenham peringkat 3, MU peringkat 5, Liverpool peringkat 6, cuma Chelsea yang lagi menurun. Chelsea sekarang peringkat 10. Jadi ya papan tengah sekarang. Jadi ini juga peringatan buat Tuchel supaya dia bisa meningkatkan performa timnya lagi. Apalagi dia sudah beli banyak pemain, ditambah sekarang udah beli Aubameyang yang posisinya striker, dan dia juga beli back apa. Jadi harusnya performanya bisa meningkat gitu. Ya gitu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.